Penyisihan penghapusan aktiva produktif PPAP dan cadangan kerugian penurunan nilai CKPN. Apa itu PPAP? PPAP adalah penanaman dana bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Ada beberapa komponen PPAP. Pertama, kredit. Kedua, surat berharga. Ketiga, penempatan. Keempat, penyertaan. Kelima, transaksi rekening administratif. Ada juga metode pengakuan PPAP. Pengakuan penyisihan aktiva produktif dapat didasarkan pada metode langsung atau metode cadangan. Dalam metode cadangan, pengakuan kerugian aktiva produktif tidak perlu menunggu sampai terjadinya kerugian tersebut muncul, namun bank harus mengakui pada periode yang sama dengan terjadinya penempatan aktiva produktif dengan cara membentuk cadangan penyisihan aktiva produktif. Lalu penentuan penyisihan aktiva produktif yang diklasifikasikan. Pertama, metode penentuan besar cadangan penyisihan aktiva produktif. Untuk menentukan besarnya cadangan dikenal, ada dua pendekatan, yaitu pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Kedua, penentuan tingkat penyisihan penghapusan aktiva produktif PPAP. Persoalan selanjutnya adalah menentukan tingkat PPAP yang harus dibentuk. Cadangan yang dibentuk dari aktiva produktif ini terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus. Ketiga, penghapus bukuan kredit macet. Kredit yang telah digolongkan dalam kolektibilitas macet pada waktunya atas pertimbangan tertentu dapat dihapus bukukan. Pengertian penghapus bukuan adalah dikeluarkan dari neraca bank. Namun demikian, kredit tetap ditagih terus sampai dengan lunas. Contoh, kredit macet atas nama PT ABC sebesar 300 juta dan tunggakan bunga 30 juta dihapus bukukan. Pencatatan transaksi ini adalah, bila kemudian kredit tersebut dilunasi, maka bank harus membukukan kembali kredit tersebut ke dalam rekening efektif yaitu. Selanjutnya, bank mencatat pelunasannya dengan jurnal sebagai berikut. Pencatatan pembentukan aktiva produktif yang lain, penempatan pada bank lain, penyertaan, surat berharga, pada prinsipnya sama dengan pencatatan pada PPAP. Untuk kredit yang diberikan yaitu mencatat jurnal pembentukan PPAP sebagai berikut. Ada pula pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Dalam CKPN, pembentuk atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi kredit debitur yang dilakukan oleh bank. Jika menurut suatu bank, terdapat bukti objektif bahwa kredit dari debitur itu mengalami penurunan impairment, maka bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas kredit tersebut. Karena hasil evaluasi kredit debitur tersebut didasarkan kepada keputusan masing-masing bank, maka tiap-tiap bank memiliki kebijakan tersendiri dalam membentuk cadangan dana untuk kreditnya. Walaupun begitu, kebijakan bank itu pun tidak boleh melenceng dari beberapa kriteria yang terdapat dalam PAPI, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, setelah adanya revisi PSAK 50 dan 55. Adapun ketentuan pengukuran cadangan, menurut CKPN berdasarkan PAPI, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, revisi 2008 dibagi menjadi 1. CKPN individual dengan menggunakan metode discounted cash flow dan fair value of collateral. 2. CKPN kolektif, setiap bank dapat memilih dalam menentukan nilai CKPN pada kelompok kolektif sebagai berikut. Dilihat dari perhitungan arus kas kontraktual kreditur di masa yang akan datang. B. Dilihat dari perhitungan tingkat kerugian historis dan kredit debitur setelah dikurangi tingkat pengembalian kreditnya. Dari beberapa metode pengukuran CKPN di atas, maka akan diperoleh besarnya cadangan atau penyisihan dana atas kredit debitur tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya nilai penyisihan atau cadangan dana kredit suatu bank berdasarkan perhitungan CKPN, maka kredit bank tersebut tinggal dikalikan saja dengan persentase dari kolektibilitas kredit tersebut yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan untuk menentukan besarnya nilai penyisihan atau cadangan dana dari kredit suatu bank, berdasarkan perhitungan CKPN, maka bank harus menentukan terlebih dahulu kredit dari debitur mana saja yang mengalami penurunan nilai. Setelah itu, maka besarnya nilai cadangan dana kredit ditentukan dari selisih antara nilai tunggakan kredit debitur tersebut sebelum dan sesudah terjadinya penurunan nilai.
PSHK 50 dan 55. PSHK 50 dan 55 merupakan standar akuntansi yang mengacu pada International Accounting Standard IAS 39 mengenai Recognition and Measurement of Financial Instruments dan IAS 32 mengenai Presentation and Disclosures of Financial Instruments. Salah satu kekurangan dari berlakunya PSHK 50 dan 55 yaitu mengenai penyisihan kerugian kredit loan loss provisioning atau cadangan kerugian penurunan nilai CKPN. Dengan diterapkannya PSHK 50, 55 Revisi 2006 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia PAPI tahun 2008 yang menyesuaikan PSHK tersebut, bank dituntut untuk menentukan CKPN berdasarkan data historis kerugian kredit yang sudah terjadi atau incurred loss. Kesulitan yang dialami bank dalam penentuan CKPN ini adalah tuntutan kepada bank untuk mempunyai data historis mengenai pengalaman kerugian dari setiap jenis kredit bank minimal 3 tahun. Dan juga ada salah satu kelebihan dari berlakunya PSHK 50 dan 55. Dengan adanya standar akuntansi Indonesia yang mengacu pada standar internasional ini akan meningkatkan keandalan, keterbandingan, dan representative faithfulness. PSHK 71. Perbedaan PSHK 50 dan 55 dengan PSHK 71 yaitu terletak pada perhitungan CKPN cadangan kerugian penurunan nilai. Jika di PSHK 50 dan 55 CKPN dibentuk pada saat sudah terjadi event default misalnya debitur telat membayar, sedangkan di PSHK 71 CKPN dibentuk sejak awal kredit diberikan dan instrumen surat berharga dibeli. Adapun kekurangan dari PSHK 71 salah satunya. Dengan PSHK 71, bank wajib membuat penyisihan penghapusan aktiva produktif PPAP yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya menggunakan PSHK 50, 55, dan 60 yang efektif diberlakukan sejak 1 Januari tahun 2015. Selain itu, adapun salah satu kelebihan dari PSHK 71. PSHK 71 mewajibkan bank menggunakan pendekatan kerugian kredit ekspektasian expected loss dalam menentukan PPAP atau cadangan kerugian kredit yang dibentuk dari beban provisi kerugian kredit. Pendekatan expected loss mewajibkan bank melakukan pengakuan segera terhadap dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan berdasarkan forward looking, termasuk prediksi ekonomi makro. Pendekatan ini dianggap dapat meningkatkan jumlah kredit bermasalah non-performing loan dan memperbesar beban kerugian kredit yang kemudian berimplikasi pada penurunan rasio kecukupan modal capital adequacy ratio atau CAR.